Oke, jadi mungkin beberapa dari kalian pasti setidaknya sudah pernah mendengar mengenai kasus yang lagi panas belakangan ini. Yap, kasus yang bakal gue bicarakan kali ini tentunya berasal dari dunia peranimasian. Lebih tepatnya adalah mengenai isu bahwa salah satu studio animasi yang telah membuat berbagai animasi legend dinyatakan akan mati. Yap, studio yang gue maksud adalah Cartoon Network. Hah? Seriusan lu bang? Emang Sian beneran bakal mati? Terus matinya kenapa? Apa jangan-jangan karena virus PB lagi yang sampai sekarang nggak jelas tuh kabar bagaimana? Well, bukan itu sih penyebab utamanya. Semua ini bermula pada tanggal 8 April tahun 2022 kemarin, di mana perusahaan Warner Bros. Media yang terkenal dengan IP mereka yaitu film-film komik DC melakukan merger atau penyatuan dengan perusahaan lain yang bernama Discovery. Mungkin banyak dari kalian pasti udah nggak asing sama perusahaan Warner Bros. Karena ya nama mereka sendiri sudah cukup terkenal dengan menjadi satu-satunya pesaing dari franchise superhero terbesar saat ini yaitu MCU. Selain itu, Warner Bros. Juga memiliki beberapa cabang bawahan yang membuat berbagai TV series, mulai dari Cartoon Network hingga Adult Swim. Nah, untuk Discovery sendiri, well, mungkin banyak dari kalian pasti agak asing dengan media yang satu ini. Kecuali kalau misalnya dulu kalian punya TV parabola dan suka nonton film dokumenter, pasti ya sedikit tahulah mengenai media yang satu ini. Nah, pada dasarnya, Discovery ini adalah perusahaan yang cukup dikenal karena menghadirkan program-program yang berbasis pendidikan, seperti film dokumenter. Berbeda dengan Warner Bros. Yang fokusnya adalah hiburan. Ya nggak heran sih kalau mereka nggak begitu terkenal, karena ya orang-orang kita kan lebih suka dengan hiburan sih ketimbang hal-hal yang berpendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, buat yang bertanya, apa sih tujuan dari penyatuan kedua perusahaan ini? Well, menurut website Washington Post, penyatuan ini bertujuan untuk mengurangi beban para pelanggan mereka agar bisa mengurangi budget pengeluaran untuk berlangganan situs live streaming. Simpelnya, mereka ingin agar kita para pelanggan nggak perlu berlangganan ke dua layanan streaming yang berbeda. Cukup dengan langganan satu layanan saja, kita sudah bisa mendapatkan konten dari kedua situs streaming. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan layanan streaming yang baru yang didasari oleh layanan HBO Max dan juga Discovery Plus. Nah, kalau misalnya hanya melihat dari pernyataan ini saja, rasanya tujuan dari kedua perusahaan ini terkesan cukup mulia. Karena di era digital ini, salah satu masalah terbesar dari media entertainment adalah banyaknya pilihan layanan streaming, yang mana ini membuat kita para penikmat hiburan harus mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk bisa menikmati berbagai konten di berbagai layanan streaming. Berbeda dengan era terdahulu di mana kita cukup bayar sekali saja, seperti langganan parabola, kita udah bisa menikmati berbagai channel yang berbeda dengan konten yang berbeda-beda pula. Meskipun terkesan baik, tapi nyatanya keputusan ini sebenarnya malah membawa petaka. Kenapa demikian? Well, simpelnya, dengan bersatunya kedua perusahaan ini, pastinya bakal banyak banget kebijakan-kebijakan yang berubah. Nah, dampak mengerikan dari keputusan ini adalah dipecatnya berbagai karyawan yang ada di perusahaan Warner Bros. Untuk kita para penonton, well, salah satu perubahan yang paling mengerikan dan paling dikhawatirkan oleh kita semua adalah di-cancelnya banyak project-project yang sudah dibuat oleh Warner Bros. Sebelumnya. Nah, salah satu project kartun yang baru saja kena cancel adalah Close Enough, yaitu kartun dewasa yang dibuat oleh kreator dari kartun regular show, yaitu JJ Quintel. Selain di-cancelnya project-project kartun ongoing, kartun-kartun yang juga sedang dalam tahap produksi juga akan terancam mengalami cancellation. Sebut saja Project Gumball the Movie dan juga serial solo Fiona and Cake. Kalau kalian pikir ini udah kacau banget, well, situasi menjadi semakin parah ketika CEO terbaru dari perusahaan ini yang bernama David Zaslav memutuskan untuk menghilangkan beberapa konten original yang ada di layanan HBO Max. Sebut saja Close Enough, Elliot from Earth, Infinity Train, OKKO Let's Be Hero, Summer Camp Island, Uncle Grandpa, dan juga Victor and Valentino. Nah, emangnya apa sih dampak dari keputusan ini? Well, itu artinya kita nggak bakal bisa menonton kartun-kartun yang baru saja gue sebutkan di layanan streaming legal. Kartun-kartun ini harus bisa menemukan platform yang baru agar bisa menayangkan konten mereka. Tentu keputusan ini seperti tamparan yang sangat keras bagi para kreator dari kartun-kartun ini. Mereka yang udah menghabiskan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan hanya untuk membuat karya yang dapat kita nikmati, tapi hasil dari kerja keras mereka malah tidak dihargai dan dibiarkan mati begitu saja. Lalu bagaimana dengan nasib dari kartun-kartun yang baru saja gue sebutkan? Well, berdasarkan info yang gue dapat, beberapa kartun yang telah dihilangkan dari HBO Max kini berpindah ke channel Cartoon Network. Yang itu berarti, kalau kita mau menonton beberapa kartun yang telah dihilangkan dari HBO Max, well, kita masih tetap bisa menontonnya di channel Cartoon Network. Tidak hanya itu saja, beberapa kartun ini juga bisa ditonton dalam layanan streaming iTunes. Jadi ya, pada dasarnya, nasib dari beberapa kartun ini masih bisa terselamatkan. Nah, dengan semua peristiwa yang baru saja gue ceritakan, manakah penyebab utama dari orang-orang yang beranggapan kalau Cartoon Network akan mati? Apakah karena peristiwa penghapusan kartun-kartun yang ada di layanan streaming HBO Max?
Well, jawabannya adalah tidak. Lah, terus apa dong yang bikin orang berpikir kalau Cartoon Network udah mati? Jawabannya adalah karena keputusan yang baru saja dikeluarkan belakangan ini, di mana Warner Bros. Discovery ingin menyatukan studio Cartoon Network dengan studio Warner Bros. Animation. Nah, jadi sebelumnya studio Cartoon Network dan juga Warner Bros. Animation merupakan dua studio animasi yang berbeda. Mereka menciptakan berbagai karya mereka secara individual dan tidak saling terkoneksi. Dengan aturan baru ini, kedua studio kini telah bersatu dan akan menciptakan berbagai animasi secara bersamaan. Nah, lalu kenapa orang-orang berpikir kalau keputusan ini dianggap sebagai kematian dari Cartoon Network? Well, itu dikarenakan mereka mengira dengan penyatuan dua studio animasi ini, nama Cartoon Network akan dihilangkan dan digantikan dengan nama yang baru. Hal ini cukup wajar mengingat kekacauan yang sedang terjadi belakangan ini terhadap perusahaan Warner Bros. Discovery. Tapi untungnya pihak Cartoon Network sudah memberikan klarifikasi kalau CN akan tetap ada. Penyatuan ini hanya akan membuat kedua studio bekerja sama dalam pembuatan animasi dan bukannya menciptakan studio animasi yang baru dan menghapus nama studio yang lama. Nah, kenapa Warner Bros. Melakukan hal ini? Well, gue sendiri gak bisa menemukan jawaban yang pasti, tapi gue berani berspekulasi kalau ini bertujuan untuk pemangkasan biaya produksi dan kemungkinan lain adalah ini berhubungan dengan masalah keuangan dunia saat ini. Nah, sebelum video berakhir, gue akan menceritakan kronologi dari peristiwa ini secara singkat. Jadi, semua ini dimulai karena keputusan Warner Bros. Dan Discovery untuk melakukan merger atau penyatuan. Tujuan dari tindakan ini adalah agar mereka dapat menyatukan kedua layanan streaming mereka, dengan begitu para pelanggan nggak perlu lagi mengeluarkan duit ekstra untuk berlangganan ke dua layanan streaming yang berbeda. Nah, selain dari perubahan layanan streaming mereka, penyatuan ini juga membuat berbagai aturan baru yang mungkin bisa dibilang merugikan beberapa pihak. Mulai dari banyaknya karyawan yang mereka pecat, berbagai acara di layanan streaming HBO Max terpaksa harus dihilangkan, dan yang menjadi topik utama dari video ini adalah penyatuan studio animasi Cartoon Network dan juga Warner Bros. Animation. Walaupun peristiwa ini seperti bencana yang sangat besar, tapi setidaknya kita masih bisa mendapatkan beberapa sedikit berita yang positif. Mulai dari kartun-kartun yang dibuang oleh HBO Max kini masih bisa tetap tayang di Cartoon Network dan berbagai layanan streaming lain, serta nasib Cartoon Network yang bakal masih tetap eksis. Oke, jadi begitulah seluruh kronologi dari peristiwa penyatuan Warner Bros. Media dan Discovery yang mempengaruhi nasib dari studio-studio dan karya-karya yang telah dibuat oleh Cartoon Network. Jadi gimana menurut kalian? Apakah cerita ini masih membuat kalian tetap berpikir kalau Cartoon Network ini sudah mati? Well, gue pribadi beranggapan kalau Cartoon Network sekarang berada di dalam tahap yang hampir sekarat. Kenapa demikian? Well, itu dikarenakan mereka sekarang nggak begitu memiliki banyak animasi-animasi yang semegah tahun-tahun sebelumnya, seperti Adventure Time, Regular Show, Steven Universe, dan masih banyak lagi. Untuk sekarang, ya mereka masih sangat bergantung terhadap kartun-kartun seperti Crack of the Creek dan juga Teen Titan Go. Tapi ya semoga aja Cartoon Network dapat bangkit kembali dan memulai era kejayaan baru mereka. Apalagi dengan rumor yang mengatakan bahwa sang legenda Genndy Tartakovsky akan kembali ke Cartoon Network dan melanjutkan proyek animasinya di sana, yaitu Unicorn Warrior Eternal. Dengan season kedua dari kartun Primal yang sudah selesai, gue merasa kalau kemungkinan ini bakal terjadi terbilang sangatlah besar. Oke, jadi begitulah seluruh pembahasan kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan, well, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. Karena gue sadar video ini memang gak begitu sempurna dan masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!